memang satu lagi mengatakan menutup kepala itu tidak disuruh dalam syariat. Nah, itu perbedaan adalah ghairu sari. Tidak boleh. Mahma wasalna, betapapun kita sampai ke tingkat gelar keilmuan apapun. Dan umat juga harus mengerti, mengetahui. Jangan pula kadang menjadikan perbedaan itu membuat kita seenaknya saja mengambil sesuai selera kita. Ada, saya mendapat pengaduan umat begini. Oh, di tempat kami berbeda-beda pendapat ulama. Siapa berbeda? Waduh, ustaz nak ngaji. Itu siapa seorang lain? Ya dulu muazzin kami dah sesuai itu. Ustaz kau pengajiannya, ustaz tu baca kitabnya pandai ngaji. Misalnya paham tafsir. Nah, itu nak seorang kau, ikutnya tak bisa paham dia. Seorang tak pandai, itu tak ikhtilaf. Jadi karena itu umat juga harus tahu di saat ada berbagai pandangan, tidak semuanya kita jadikan alasan ini makin susah apa agama makin ulama berbeda-beda. Nah, itulah yang saya ingin katakan, bahwa kita semestinya semakin rajin mengaji, semakin tahu kita apa ukuran-ukuran untuk mengambil suatu kaul, suatu pendapat. Nah, kalau itu tidak kita ikuti, semakin hadir wajib di majelis ceramah, semakin panjang bagamu. Nah, itulah jawabannya. Ambo ini makin nak ngaji makin pusing, kecil itu mulai kecil itu mulai itu. Ada tak rasa seperti itu? Ada, aku ya. Nah, apa faktornya? Karena tidak bisa melihat. Yang pertama, tidak bisa menentukan mana orang yang punya keahlian di dalam membicarakan satu perkara, mana yang tidak. Itu satu penyebab. Dalam masalah agama banyak orang kehilangan itu. Kalau masalah lain, sangat disiplin. Belum pernah tersebut ibu-ibu, oleh ambo, oleh seumur ibu-ibu sasik memeriksa kandungan ke dokter gigi. Dan ada oleh seumur ibu. Kemana bu? Memeriksa kandungan Ustaz. Kemana? Kau dokter gigi sebelah mana? Tak betul. Ya. Dalam masalah lain, lapangan kehidupan umat ini disiplin betul. Tapi dalam masalah agama, dia mau mendengar siapa saja. Urusan orang ini punya khalfiyah, punya latar belakang keilmuan, tidak pokoknya ini saja dia ngecek. Apa bisa galak itu? Dalam masalah lain, umat ini kritis, walaupun kadang tidak ngerti. Ada orang pakai bengkel tu, aku cek montir, ikut apa? Aku bertukar, dia ada keahlian. Kau tak bisa, kau harus diganti, Pak, kau harus rusak. Apa tadi tidak ngerti mesin apa? Tapi nyatanya mana kau rusak saja. Bunuh alat itu. Aku untuk ikut. Ini menanggal, saya paham ini tidak. Tapi kritisnya dalam perkara-perkara hidup yang lain. Tapi urusan agama, ada orang ngaji situ nyebut suatu aturan atau suatu ibadah berdasarkan mimpi. Yang bicaranya bersuruh Nabi. Jadi malam disuruh mengamalkan ikut mengajarkan. Coba bayangkan, kalau setiap orang mengaku bersuruh Nabi, kemudian mengajarkan ajaran dan tidak diajarkan dulu oleh Nabi, muncul kemudian baraduku agama sampai hari kiamat.
Di mana letak kesempurnaan? Di mana nilai bahwa ibadahku lah tuntas diajarkan oleh Rasul, atau Nabi lalai dalam ajaran suatu petunjuk kawan? Mustahil. Bukankah Assalamualaikum apa-apa sifat dan wajib pada Nabi ada hampir perkara dan iman? Apa itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu amanah tabligh itu menyampaikan. Artinya apa menyampaikan? Tidak ada pada diri Nabi, pada perilaku Nabi, pada perangai Nabi itu khidmat, menyembunyikan dan harus disampaikan kepada umat untuk kemaslahatan dunia mereka dan akhirat. Itu makna keyakinan awak bahwa Nabi itu tabligh. Nah, jadi ketika awak mengaji tentang agama, banyak hilang sikap kritis hilang. Sehingga akhirnya apa saja lalu. Nah, itulah nama membuat bingung. Jadi orang yang mengatakan bahwa semakin mengaji semakin bingung, semakin pusing, sebenarnya adalah kesalahan dia sendiri yang keliru di dalam mengikuti langkah-langkah untuk menuntut ilmu. Jadi bukan pengajian nama masalah. Kini tak bisa awak ambil orang mengecek. Di Tagaran ibu saja ibu aturannya. Ini ceramah itu surah di TikTok, nyebut di Facebook, sampai pula di WA, baca malamnya. Lain diminta kalau lembaga terkait, jadi online sudah berganti. Jadi karena itu kita yang harus memiliki filter saringan di dalam perkara-perkara keilmuan. Bahkan setelah kita bertemu dengan buku yang kita anggap bisalah jadikan pegangan kecil, tidak pernah menyerahkan diri apa itu saja. Kenapa? Karena betapapun tingginya ilmu guru kita, dia tidaklah Nabi SAW. Saya termasuk yang berkeyakinan bahwa manusia mau apapun disebut gelarannya, apakah dia kan sekarang orang heboh berbicara tentang wali-wali. Saya tetap berkeyakinan bahwa nubuwah kenabian adalah tertinggi dibandingkan apapun. Jadi tidak ada kewalian yang melebihi nubuwah kenabian. Setidaknya dari satu sisi saja kita sudah punya alasan bahwa kewalian sekalipun tetap berada di bawah kenabian. Kenapa? Karena dalam keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, al-usmah, kemaksuman itu hanya ada pada Nabi dan Rasul, tidak ada pada selain mereka. Nah, jadi sarahkan dulu dia sedo bana sedo guru bantu Nabi kan bisa. Itu dulu itu berlebih-lebihan meletakkan orang di atas dari posisinya. Makanya saya dulu dalam pengalaman menuntut ilmu pernah beberapa tahun malah saya ikuti majelis-majelis yang baru hadir itu malah mendoktrinasi kita untuk mengikut saja, menurut saja kecek guru. Lama pula saya ikut di Mesir dari satu kelompok ke kelompok ini. Nah, ada diajar kau kun baina yadai syekhika kalmayyiti baina yaday muwassili syakkuka fi syekhika arqalatun lirusulika ila rabbika. Macam-macam lah kaedah-kaedah. Jadilah engkau di hadapan guru engkau bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikannya. Itu babayu kata itu tuh. Makanya ada kelompok-kelompok ini kalau mereka akan melakukan masuk ke satu kelompok dimandian dulu. Istilahnya mandi taubat, tapi nama mandian gurunya. Nanti mandian apa kursi? Nama mandian guru laki-laki. Nah, tapi karena ada indoktrinasi model tadi,
Jadilah di hadapan guru bagikan mayat di hadapan teman dia tanya saja. Kalau kisah kecil kenapa? Indoktrinasi seperti itu hari demi hari semakin menjadi-jadi. Malah sampai syak tukang engkau ragu kepada guru engkau itu menjadi penghalang untuk engkau sampai ke Tuhan engkau. Kenapa? Karena dialah yang menunjukkan jalan untuk engkau sampai kepada Allah. Itu kaedah-kaedah itu berapi-api itu. Muncullah cerita-cerita berbagai macam tentang guru awak. Dan kadang diceritakan di orang-orang dan dakik di sekitarnya untuk menghambur guru awak tadi. Ada satu kisah. Saya mendengarkan langsung dulu, bukannya membaca buku kitab. Ini cerita. Jadi ada seorang murid yang timbul keraguan kepada gurunya, dianggap gurunya belum sehebat yang dia temukan. Jadi suatu kali ada seorang murid dibawa oleh gurunya bertemu dengan syekh, dengan guru lain, dengan syekh lain. Murid itu ketika melihat syekh yang baru itu terkagum-kagum melihat wibawanya, muncullah dalam hatinya, tidak dia keluarkan di mulutnya. Nah, bantuannya syekh dari kok lebih alim dari guru aku. Entah apa baru saja dia berkata seperti itu, muncul rasa mengantuk pada dirinya. Tertidur dia di sana, dan ketika tertidur dalam mimpinya dia melihat apa? Dia melihat bahwa ada seekor singa yang duduk di atas bangku, dan di bawah bangku itu ada kucing yang sedang ketakutan. Tersentak dia bangun. Apa kata gurunya? Bukankah kau tadi bermimpi melihat singa dan kucing? Kata dia, iya guru, kenapa? Nah, itulah kesalahan engkau. Engkau terbalik dalam menganggap bahwa guru mula yang singa tadi, selain kucing tadi adalah yang bertemu dengan engkau baru. Oh, itu hebat. Tapi itu terjadi cerita itu tak tidak. Tetapi dia kurang dan lagi indoktrinasi tadi. Oh, hebat guru, benar. Kau cerita kau berkembang. Tujuannya apa? Untuk mengagungkan membesarkan. Nah, teori-teori seperti itu sampai hari ini belum padam. Nah, jadi banyak dari umat orang Mesir dicanakan bahaya umat-umat dan malam yang kadang baru memiliki kesadaran masuk ke dalam berbagai cerita yang seperti itu dicekokin, dimasukkan ke dalam hati dan pikiran mereka agar mereka menjadi orang yang bisa dikendalikan apa saja. Nah, apakah teori seperti ini adalah teori yang ditunjukkan oleh Nabi SAW bawa umat ke jalan hidayah? Tidak. Tidak ada teori serupa itu. Nabi SAW nanti saat bercerita tentang mimpi beliau di berbagai macam, beliau membawa wahyu. Nah, belum lagi dengan cara-cara yang lain muncul, bisa dibuktikan. Kok kalau kaji dan sebarang kaji, alam nak membakir, pisau nak melukai, hujan nak membasahi, api nak membakar. Berbagai macam cara. Hal-hal seperti itu akan bermunculan sehingga banyak orang yang tertarik, terpengaruh dengan cara-cara itu dianggap aku dan sebenar kaji dan Nabi. Apakah Nabi SAW mengajarkan seperti itu kepada umat? Kau kalau mengamalkan kaji yang bohong, tiba langkah, bisa kalian tiba di ujung dunia nah. Kau kalau itu kau bisa api dan membakar kalian. Kalau begitu Nabi mengajarkan kenapa sebanyak itu para sahabat yang menjadi syuhada. Bukan berarti yang seperti itu tidak terjadi, bisa saja terjadi. Tapi tidak sedikit hal-hal seperti itu malah masuk dalam kategori sihir dan perbuatan jin. Jadi karena itu saya ingin kita, sebelum kita lanjutkan ini, mari kita menimbang suatu perbedaan pandangan, suatu kajian yang disampaikan dengan apa? Ukurannya adalah dalil. Karena itulah ukuran yang diturunkan oleh Allah. Benar, tidak benar. Afdal, tidak afdal. Itu ukurannya bukanlah guru itu, dan bukan pula selera kita.
tetapi adalah dalil-dalil yang menjadi rujukan hujjah dari amalan tersebut. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat dalam memahami dalil, bukan yang satu berdalil dan satu tidak berdalil, berbeda dalam memahami, nah pada perkara itulah kalau memang dalil tersebut memungkinkan, jadi dalil itu ada kemungkinan untuk dipandang dari sisi yang berbeda, sehingga terjadi perbedaan dalam pemahaman dalam perkara ini. Kita hanya bisa memilih arjahul qaul, yang paling rajih, yang paling kuat dari pendapat itu ini, tanpa kita mengatakan yang satu tadi tidak berdasar. Nah, itu pemahaman. Selama perbedaan itu, adakah dalil itu menimbulkan perbedaan? Ada. Ketika Nabi SAW kembali dari peperangan Khandaq, perang Ahzab, Nabi sudah meletakkan senjata beliau, ingin beristirahat. Datang Jibril alaihissalam. Apa yang kau lakukan, wahai Muhammad? Kata Rasulullah, melepaskan senjata dan selesai, karena peperangan sudah usai. Orang kaum musyrikin dengan para sekutunya telah lari, meninggalkan sekitaran kota Madinah. Kenapa? Karena datang badai yang menerbangkan tenda-tenda mereka, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Jibril, kenapa kau letakkan senjatamu? Malaikat saja belum lagi menembus debu dari baju mereka. Rasulullah, kemana lagi Jibril? Pergi ke Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah ini adalah orang Yahudi, kelompok kabilah orang Yahudi yang berkhianat kepada piagam Madinah. Jadi ketika peperangan Khandaq, mereka yang seyogyanya berada di bagian punggung kaum muslimin, kan sudah ada kesepakatan komitmen untuk saling menjaga kota, walaupun berbeda keyakinan, berbeda akidah. Tapi kita sudah sepakat melindungi negeri ini. Rupanya mereka berkhianat, memberi peluang orang untuk masuk dari belakang, tapi ketahuan. Nah, Nabi mulanya menganggap itu tidak ada masalah, kan sudah tidak jadi karena. Tapi pengkhianatan mereka itu tidak pantas dilakukan. Makanya perintah dari Allah agar kembali lanjutkan, jangan berhenti dulu, jangan dilepaskan dulu baju perang, berangkat menuju Bani Quraidah. Nah, ketika itu datang perintah tadi, tidak ada yang melakukan salat melainkan nanti di Bani Quraidah. Nah, di dalam memahami petunjuk Nabi ini terjadi perbedaan pendapat sahabat. Ada yang menganggap, ya berarti secara harfiah waktu salatnya di Bani Quraidah saja. Tapi ada orang memahami, mukasih Nabi melarang sampai di situ, jangan harus awak latih asal di situ, karena itu capek waktu sholat itu. Sehingga sebagian ada yang sholatnya di Bani Quraidah, ada sebagian di sebelum. Kenapa? Yang satu melihat perintah yang itu, ya dilakukan seperti itu. Yang satu lagi melihatnya, Nabi menyuruh kita agar nanti sampainya di situ. Waktu kau jangan terlambat. Makanya selagi ada kesempatan ini disegerakan. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu terjadi. Misalnya, ada kasus lagi di zaman ini. Seseorang setelah bertayamum, kemudian dalam perjalanan selanjutnya, waktu masih ada, bertemu air. Satu orang dari mereka berwudu kembali dan melakukan sholat. Yang satu lagi mengatakan, boleh sholat tadi dengan tayamum. Tadi kan ada lagi sholat boleh sholat. Dua, yang satu mengulang lagi sholatnya dengan wudu, yang satu lagi mencukupkan sholat dengan tayamum. Datang mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan peristiwa. Apa kata Nabi kepada orang yang tidak mengulang sholatnya? Asabta sunnah.
sesuai sunnah. Kemudian apa kata Nabi kepada orang yang pulang tadi? Laka ajrun marratain, engkau dapat pahala 2 kali. Paman kemana Nabi? Bagaimana kita? Jadi perkara-perkara khilafiyah sebenarnya bukan perkara yang mudah dibawa untuk perpecahan, pertikaian umat, selama umat ini bijak dalam menyikapinya. Selama umat ini pandai di dalam menyikapi, ada kedewasaan pada diri mereka. Nah, ini saya sampaikan supaya kajian-kajian fikih yang kita bahas itu tidak membawa kepada saling tarik-menarik dan menganggap bahwa kita yang paling benar. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kita berbicara tentang basmalah ini. Sekarang mari kita lihat tentang basmalah. Yang pertama adalah hukum dari basmalah itu. Basmalah adalah istilah yang dipakaikan untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada dulu orang kadang di awal pembukaan acara, karena ada kebiasaan untuk lebih mari kita buka acara kita dengan baca basmalah. Ya, dia baca basmalah. Basmalah itu adalah istilah yang dipakai untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada orang tak biasa buka dengan basmalah. Mari kita tutup dengan hamdalah. Hamdalah. Mari kita ucapkan hauqalah. Hauqalah. Inna la haula wala quwwata illa billah. Itu istilah. Walaupun sebenarnya secara umum bahasa Arab tidak mengenal kependekan. Itu makanya kan pernah ada kajian-kajian taqwa. Nah, taqwa itu terdiri ta, qaf, waw, ya, gitu kan? Kemudian ta tawadhu, qaf qanaah, waw wara, ya yaqin. Yo kamu itu bahasa Arab bisa diuraikan. Nah itu tafsir jalan lain namanya, dan tafsir jalan lain. Jadi bahasa Arab tidak bisa dibegitukan. Jadi basmalah tentu bukan kependekan seperti kalau kita kan memang punya kependekan PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, kita begitu gitu. PSBB kita dulu. Jadi bahasa Arab tidak begitu kan. Walaupun sekarang Arab kontemporer mulai ada memunculkan istilah begitu, tetapi secara akarnya bahasa Arab tidak mengenal, tidak ada di singkat-singkat dengan huruf awal dan berbagai macam. Nah, tapi ada mustalah, beberapa mustalah yang dipakai seperti basmalah menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa dikatakan kependekan sebab rohnya ar-Rahmannya mana? Jadi basmalah, hauqalah, hamdalah, isti'adah misalnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, itu adalah mustalah yang digunakan untuk menunjukkan kalimat-kalimat yang ma'ruf. Nah, terkait dengan basmalah sebelum Al-Fatihah tersebut ada 2 pandangan ulama secara garis besar. Pendapat jumhur ulama, kalau kita persempit istilah jumhur ini kepada madhab fikih yang masyhur. Madhab fikih yang masyhur itu ada 4 madhab. Ya. Ada madhab Hanafi, ini imam madhab yang paling tua dari 4 imam madhab. Kemudian Imam Abu Hanifah. Kemudian adalah Imam Malik dengan pengikutnya disebut dengan madhab Maliki. Kemudian ada Imam Asy-Syafi'i, yaitu madhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, disebut madhab Hanbali. Pengikutnya disebut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan
Hanabilah atau Hambaliyah. Kalau kita perkecil skop jumhur tadi dari mazhab yang empat, maka jumhur yang dimaksud adalah selain dari mazhab Maliki. Jadi 3 mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, berpendapat bahwa orang yang melakukan salat al-masyru' yang disyariatkan setelah mereka membaca a'udzubillah wa qabla, dan sebelum ayyabda'a bil Fatihah, sebelum memulai al-Fatihah, dimasyru'kan ayyubasmillah, disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 mazhab. Jadi dari aspek mazhab fikih yang masyhur, 3 mengatakan disyariatkan. Jadi ada di dalam petunjuk syariat. Ada di dalam petunjuk syariat. Setelah membaca ta'awudz, sebelum membaca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur yang dimaksud apa tadi? Yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah atau Hanabilah. Nah, tentu pendapat ini tidak lahir begitu saja sebagai konsep yang kita jelaskan tadi. Pendapat ini tentu berdiri di atas hujjah, di atas dalil yang dijadikan hujjah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum membaca Al-Fatihah membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Abu Hurairah? Jadi suatu kali Abu Hurairah ini salat. Abu Hurairah sahabat Nabi melakukan salat. Kemudian beliau baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, "Inni asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah mengatakan bahwa salatnya itu mirip dengan salat Rasul, Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti bacaan bismillah yang dibaca oleh Abu Hurairah, dia nisbahkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sawaiku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat yang kamu lakukan itu asbahukum. Dari salat-salat kamu adalah yang paling mirip dengan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis tersebut kan mudah dipahami bahwa bacaan dari Abu Hurairah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu berarti seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan. Nah, itu maka ulama mengatakan bahwa di hadzal hadis, di dalam hadis ini ada isbat, ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah meniru Nabi bahwa bismillah dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang menjadi rujukan, yang menjadi hujjah bagi para ulama yang mengatakan bismillah itu disyariatkan, disuruh untuk dibaca. Kita belum berbicara sir dan jahat. Kau baru pakaro membacanya. Ngaji fikih kau dah boleh terkajar. Orang dong ngaji fikih kau terkaget. Atau mau tak terkacau dulu. Ada ustaz ngaji, bapak dan ibu berzina itu tidak halal. Pas tidaknya, dia ngecek ke kawan. Pas halal, ini nama ada ustaz. Berisiko mengaji. Nah, ini adalah
pendapat yang dinukilkan dari 3 mazhab tadi. Nah, berarti ada satu mazhab lagi, yaitu mazhab Maliki. Dinukilkan pendapat langsung dari imam mereka, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i. Jadi itu makanya kalau awak berbeda, ya, taruhlah dalam pengajian awak lebih condong kepada PIKU. Ada ustaz lain mungkin tak condong sama kepada awak. Itu tidak merendahkan derajatnya sebagai ustaz, sebagai alim. Ada awak kan enggak. Nambah sampo guru awak saja, guru orang nak sampo kan, tak boleh pada itu. Berbeda biasa. Imam Malik dalam Al-Quran berbeda antara basmalah dengan imam nombor 3. Padahal imam yang lain ada yang muridnya. Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik bin Anas. Bahkan murid-murid Imam Abu Hanifah, sahabat Imam Abu Hanifah, mengambil fikih pula kepada Imam Malik. Tapi apakah karena dia berbeda perkara ini kemudian turun derajat keulamaannya? Tidak. Batal kedudukan sebagai mujtahid? Tidak. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak, umat akan memandang bahawa Imam Malik bin Anas adalah mujtahid umat, imam madhab. Di kelemahan awak kini kau tidak. Ada kelemahan awak, terlalu mudah nak menilai orang. Karena ada berbeda dalam satu pandangan. Nah, lihat di sini. Imam Malik la yaqra'u fil salat Bismillahirrahmanirrahim fil maktubah la sirran fi nafsi wala jahran. Nah, wa qala asy-sya'n tark qira'ati Bismillahirrahmanirrahim fil fariidah. Qala la yaqra'u sirran wala 'alaniyah la imaman wala ghayr imam. Qala wa fil nafilah in ahabba fa'al wa in ahabba tarak dzalika wasi'. Itu dalam kitab Al-Mudawwanah, ini kitab induk dari mazhab Maliki, dan kitab Mawahib Al-Jalil. Ditemukan apa fatwa dari Imam Malik? Di dalam salat tidak ada membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik di dalam salat fardhu, begitu juga baik sir maupun jahar. Dan beliau berkata, sya'nu tarku qira'ati bismillah, yang menjadi ketentuan adalah tinggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim fil fariidah, di dalam yang fardhu. Qala, apa kata beliau? La yaqra', tidak membaca. Orang salat tidak perlu membaca bismillah. Sirran wala alani, baik sir maupun diterang-terangkan, jahar, tidak dibaca. La imam, tidak imam, wala ghair makmum, dan tidak pula makmum. Ghair imam tidak perlu membaca. Jadi imam, makmum tidak perlu membaca. Wa fi nafilah, bagaimana dalam perkara yang sunnah, salat sunnah? Wa in ahabba, jika dia senang membaca, jika dia senang membaca fa'al, silakan. Kalau dia meninggalkan, tinggalkan. Artinya kesimpulan dalam mazhab Maliki bahwa membaca bismillah ghairu masyru', tidak disyariatkan. Nah, awak patangkap kalau sir dan jahar. Ada orang kesimpulan nak baca sama sekali, tak baca lagi. Yang berpendapat seperti itu bukan ulama sembarangan. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, sahib kitab Al-Muwatta. Siapa yang tidak kenal dengan Muwatta Imam Malik? Kitab hadis pertama yang ditulis dalam bab-bab fiqh, yang sampai hari ini dibaca orang, dirujuk orang, disyarahkan orang. Nah, tentu beliau tidak mengatakan itu berdasarkan kepada hawa nafsu,
tetapi merujuk kepada dalil pula. Apa dalil? Nah, dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, kalau orang mendengar tadi Nasai, ya ini Bukhari Muslim. Kenapa jumhur memilih yang sana? Kenapa bukan memilih yang ini? Apa bunyi Anas? Hadis Anas. Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa kanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwal qira'atin wala fi akhiriha. Itu dalil. Saya kata Anas salat di belakang Nabi. Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Abu Bakar. Di belakang Umar bin Khattab. Di belakang Utsman bin Affan. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya salat di belakang Nabi dan 3 khalifah beliau. Wa kanu, dan mereka itu mulai dari Nabi sampai Utsman yaftatihuna, membuka al-qira'ah, membuka atau memulai bacaan mereka dengan apa? Bilhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. La yaqulun, mereka tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim fi awal qira'ah, baik di awal bacaan atau fi akhirnya, atau di akhirnya. Itu pendapat Imam Malik. Dalilnya itu dalil Anas bin Malik. Kok kalau sampai di Sikosa ngaji gue baru usia pulang. Nah, ada orang mengatakan, wah, kau dakwah abdi Bukhari Muslim. Nah, itu yang berkonyol. Kenapa saya sering katakan, ada orang, mana kau? Buya pernah mengecekkan bahwa menuntut ilmu tak bisa ada grup WA dan tak bisa lagi YouTube, TikTok. Tapi mengaji itu betul-betul diikuti dalam majlis, karena kita tahu saja sekarang orang sering memotong-motong kajian, dan tidak sedikit dari kajian itu melahirkan pertanyaan. Itu maksudnya mau tidak terlalu mendorong jamaah untuk menghabiskan hari ngaji di situ sebentar, kalau dah duduk kaji. Nah, sebaiknya bertanam-tanam saja dan ikuti kajian itu untuk. Nah, mari kita lihat, apakah dengan alasan bahwa satu Bukhari Muslim kemudian lain kemudian selesai masalah? Belum. Karena kalau kita lihat dari, jadi kalau awak beraja dalil itu kan tidak satu, tapi ada dalil itu yang muttafaq alaiha, disepakati atas muttafaq alaih ulama sepakat itu sebagai dalil, artinya sebagai alasan yang dipakai untuk menetapkan. Ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Walaupun nanti dalam perkara qiyas dan ijma' ini ada perbedaan, tapi bukan setelah kita baca, bukan perbedaan pada esensi pengakuannya, tapi kadang pada mustalahat istilahnya. Jadi karena itu 4 ini secara umum ulama mengatakan 4 ini adalah dalil disepakati. Kemudian ada dalil-dalil lain yang ikhtilaf ulama di dalam mempergunakannya. Mulai dari, termasuk salah satunya adalah uruf.
ulama yang memakai adat sebagai dalil, ada batasan-batasan tak sadu adat jadi alasan. Nah, termasuklah di dalamnya istihsan, istislah, saddud dzari'ah namanya. Kemudian ada qaul sahabi, pendapat sahabat. Kemudian ada lagi istishab. Kemudian ada lagi syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Itu dalil-dalil ikhtalafa fihi ulama berbeda. Nah, itu secara umum. Tapi ketika kita membaca satu persatu dari ayat dan sunnah tadi, ada kategori ini. Ada dalil yang dua yang berupa nas tadi itu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Ulama mengkategorikan ada dalil ini dari sisi sumbernya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Apa itu? Satu, Al-Quran. Kita imani itu dari Allah Subhanahu wa taala, nuqila ilaina, dinukilkan kepada kita sampai hari ini yang kita baca itu adalah manqul bit tawaturi, secara mutawatir. Karena itu Al-Quran itu, kalau ada orang yang mencoba-coba untuk memasukkannya, mengurangi satu kata saja, kan mudah saja ketahuan. Ada percetakan yang salah cetak, langsung saja. Kalau sering menemu, ya waduh Al-Quran salah cetak, ketahuan saja. Nah, kenapa? Karena semenjak dahulu Al-Quran ini tidak dipelihara dengan kitabah, jadi tidak diandalkan dengan tulisan. Nah, itu hikmahnya. Kalau dengan tulisan diandalkan, hilang tulisan. Sama anak kuliah ini, selesai dia sarjana, habis kaji, apa itu? Tercatat di buku. Bapa sebelum ujian. Sudah ujian? Hilanglah dengan angka A, B, C. Nah, Al-Quran dahulu tidak diandalkan catatan. Jadi makanya kalau kita bicara Al-Quran dari sisi tarikhnya, sejarah, tidak diandalkan memelihara dengan catatan, tapi memelihara dengan apa? Dengan hafalan. Nah, makanya para huffazul Qur'anul Karim itu banyak dari kalangan sahabat, termasuk khalifah yang berempat itu adalah hafiz. Tapi tak ada orang menyambut hafiz tu. Kini saja dah muncul pakai gelar baru, hafiz. Yang hafiz Quran tu, juz berapa juz kan? Juz 30. Orang 30 juznya 30, tapi lah hafiz tu panggilan. Nah, Al-Quran karena mutawatir. Mutawatir itu apa maknanya? Arti mutawatir yaitu suatu khabar yang disampaikan oleh jam'un minan nas, sekelompok orang, banyak orang, tidak satu dua orang, banyak orang dari generasi ke generasi, itu mutawatir. Sehingga dengan jumlahnya yang banyak itu tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Kalau dulu baru mungkin. Ini misal bersuah sahabat di Damaskus, kemudian mendengarkan kisah cerita itu, atau dia bacakan ayat Al-Quran, kemudian pergi ke Irak, baca Al-Quran, sambung mirip, pergi ke Yaman, bersuah. Kalau dulu tu tak mungkin dia sepakai, tak ada grup WA. Nah, kok bisa sama ya? Dan tidak ada diriwayatkan karena mereka berkumpul untuk membuat cerita berbagai macam kebohongan dan sebagainya. Jadi dengan jumlah mereka yang banyak, mustahil at-tawatur, mereka bersepakat alal kadhib untuk berdusta. Jumlah itu tuh dari generasi sahabat banyak, generasi tabi'in banyak, generasi berikut tabi'in banyak, sampailah ke tangan penulis atau yang mencatat, sampai sekarang dibukukan. Itu dinamakan mutawatir. Nah, Al-Quranul Karim keseluruhannya mutawatir. Makanya kalau orang mendefinisikan Al-Quran adalah ma anzalallahu azza wa jalla ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
al-maktub baina ad-daftaini bil lughati al-arabiyyah yang tertulis sekarang dibukukan itu di dalam antara dua kulit itu dengan bahasa Arab. Al-mu'jiz yang mengandung mu'jizat baik di lafaznya maupun pada maknanya, al-muta'abbadu bitilawatihi yang beribadah membacanya, yang dimulai dengan Al-Fatihah dan al-mukhtatamah ditutup dengan surat An-Nas. Al-manqulu ilaina bitawatur, dinukilkan dengan mutawatir. Nah, itu. Nah, hadis adakah dalam kategori mutawatir? Ada. Nah, jadi yang mutawatir itu Al-Quran dan ada bagian dari sunnah yang dalam kategori mutawatir. Ini tingkat dari kualitas hadis, kesahihan hadis yang paling tinggi. Nah, dalam perkara yang mutawatir seperti ini, sumbernya kita yakin. Tapi apakah dengan keyakinan akan sumbernya itu berarti selesai kita bisa mempergunakan? Belum tentu. Kenapa? Karena dalil yang telah dijamin kebenaran asalnya itu bisa jadi di dalam maknanya mengandung ihtimal, kemungkinan. Nah, inilah yang terjadi pada hadis. Walaupun hadis Anas tadi tidak dikatakan mutawatir, tapi hadis itu sahih. Hadis yang dari sisi asalnya dari Nabi, kuat, dugaan kuat kita bahwa itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari sisi maknanya jangan dikatakan satu pemahaman. Kenapa demikian? Anas bin Malik mengatakan beliau sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka itu membuka bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, membuka al-qiraah. Nah, tidak menyebut, jadi katanya la yadhkurun, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, begitu kata Anas. Nah, menurut jumhur ulama ini ada dua kemungkinan. Yang disebut oleh Anas itu adalah yang dibaca secara jahar, itu yang terdengar. Artinya hadis Anas tidak menafikan Nabi menyebut Bismillah secara sir. Itu pemahaman dan jumhur ulama. Iya, bantu hadis Anas. Hadis Anas itu mengatakan membuka dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak begitu. Tapi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah hadis Anas ini berarti meniadakan Nabi tidak membaca sama sekali? Tidak sampai ke sana. Nah, begitu pemahaman jumhur ulama. Yang disebutkan oleh hadis Anas, Nabi tidak membacanya dengan membaca Al-Fatihah, itu tidak terdengar beliau menyebut Bismillah. Itu kemungkinan. Artinya apa? Hadis Abu Hurairah dengan hadis Anas pada hakikatnya tidaklah bertolak belakang. Hadis Anas menyatukan anan terdengar, hadis Abu Hurairah menunjukkan anan dibaca baik sir maupun jahar. Nah, mana rancak meninggalkan satu hadis atau mengamalkan satu hadis? Nah, maka jumhur ulama lebih cenderung di samping memakai hadis Anas, tetap memakai hadis Abu Hurairah bahwa Nabi tetap membaca Bismillah walaupun Anas mungkin tidak mendengarkan bacaan itu karena mungkin Nabi membaca sir. Nah, begitu jawabannya. Nah, berdasarkan kepada kajian tadi, maka saya juga lebih cenderung kepada Bismillah dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi pakaro dibacanya, pakaro disabunnya,
kita mengambil yang kuat adalah tetap membaca. Sudah selesai kaji bismillah, alun lagi minum kopi. Dari urusan membacanya sudah selesai kita jelaskan. Tinggallah masalah kedua, apakah membacanya itu sirkah atau jahar? Tinggal ini masalahnya lagi. Urusan membacanya lah dibaca. Jadi sesudah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau A'udzubillah tadi sudah kita jelaskan pada pertemuan dibaca sirran. Jadi tidak ada dibaca jahat. Nah, bagaimana dengan Bismillah? Nah, dalam perkara ini bukan hanya dua pendapat sebenarnya pendapat ulama. Jadi, kalau kita telusuri ya, bukan hanya dua. Tetapi ada aqwal, ada beberapa pendapat ulama. Nah, yang pertama adalah annahu la yajhar. Pendapat pertama tidak dijaharkan. Bismillah dibaca sir. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah Bismillah disyariatkan untuk menjaharkannya. Itu pendapat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, orang yang salat boleh memilih mana ketujuannya, boleh jaharkan kadang, boleh sirkan. Jadi ada tiga pendapat, bukan dua. Nanti kita jelaskan masing-masing. Siapa yang berpendapat seperti ini? Yang pertama, yang berpendapat bahwa Bismillah itu tidak dijaharkan, tapi dibaca. Dibaca iya, tapi tidak dijaharkan. Maknanya dibaca sir. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kalau pendapat jumhur ulama berarti dari tiga. Waktu rujukan tadi kan hampir mazhab. Nanti nak baca sama sekali. Mazhab Maliki. Jadi nukil dari Imam Malik. Kemudian tiga lagi yang tiga. Berarti dari yang tiga tadi, yang mensirkan bacaan ada dua mazhab. Nah, itu makanya dikatakan itu pendapat jumhur al-ulama, sebagaimana kalau kita lihat dalam kitab mazhab Hanafi, Bada'us Shana'i bertemu. Itu juga di dalam kitab Al-Awsat Al-Imam Ibnu Munzir juga bertemu bahwa ada jumhur ulama berpendapat bacaan basmalah itu sirran. Apa kata Ibnu Munzir? Qalat ta'ifatu, sekelompok orang mengatakan la yujhar bismillahirrahmanirrahim wa yaqra'uha al-imam fi awal al-hamd, dibaca oleh imam di awal membaca alhamdulillah, maknanya al-fatihah, wa yukhfiha, dan dia sembunyikan atau dia lunakkan bacaannya. Ada qaul Sufyan ats-Tsauri. Siapa di antara ulama kalangan tabi'in? Dengan tabi'in sebelum kemunculan imam-imam madhab adalah Imam Sufyan ats-Tsauri, ashabul ra'yi, berarti adalah pengikut madhab Imam Abu Hanifah, Hanafi berarti. Wa kana Ahmad, dan begitu juga Imam Ahmad wa Abu Ubaid. Nah, dan seterusnya berpendapat bahwa Bismillah la yajhar
tidak dijaharkan oleh orang yang salat. Nah, dan di antara sahabat dinukilkan yang tidak menjaharkannya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Abdullah bin Zubair. Itu adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat, baik kibar maupun sighar sahabat, yang di dalam praktek mereka salat dinukilkan mereka itu la yajharu, tidak menjaharkan basmalah, tetapi membacanya sir. Nah, begitu juga Ibnu Hubairah menukilkan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat la yusannu, tidak disunnahkan untuk menjaharkan basmalah. Sedangkan Imam Malik la yusannu, bahkan membacanya tidak disunnahkan. Imam Malik bukan tidak jaharnya, tidak dibaca sama sekali. Jadi membaca itu tidak sunnah. Fa in qara'a la yajhar biha. Jika pun dibacakan menurut Imam Malik, kalaupun ada, tadi Imam Malik ada berpendapat boleh dibaca ketika salat sunnah. Kalau toh dibacakan menurut Imam Malik lam yajhar, juga tidak menjaharkan. Artinya mayoritas mazhab mengatakan tidak jahar basmalah. Wa qala Syafi'i, dan Al-Imam Asy-Syafi'i berkata yusannu, disunnahkan untuk menjaharkannya. Begitu juga Al-Imam At-Tahawi juga menukilkan demikian, bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk Ibnu Abi Laila dan lain-lain mengatakan berbeda pandangan. Wa Syafi'i yaqra. Jadi kata Imam Syafi'i dibaca fi kulli raka'ah. Setiap rakaat baca, itu pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut beliau. Begitu juga sedangkan Imam Malik la yaqra, tidak dibaca sama sekali, baik sir begitu juga jahar. Dalam nafilah, dalam amalan sunat, dalam salat sunat, silakan kalau dia mau baca atau tidak baca terserah. Namun kalau dia baca tetap saja sir. Imam As-Sawri dan lain-lain mensirkan bacaan. Ibnu Abi Laila kalau dia mau menjahar silakan menjahar, kalau dia mau menyembunyikan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat menjaharkan bacaan. Nah, dan inilah yang dipilih kemudian dari dua pendapat oleh para ulama sebagian. Nah, kalau kita di Indonesia, Muhammadiyah cenderung kepada pendapat ini. Nah, tentu ada dalil. Ada dalil. Mana dalil? Dalil yang pertama yang dipakai oleh orang yang tidak menjaharkan ini adalah dalil Anas tadi. Jadi hadis Anas bin Malik di dalam Bukhari Muslim tadi tidak dibuang, tapi difahami oleh jumhur, difahami bahwa itu bukan menunjukkan tidak dibaca, tapi menunjukkan tetap dibaca, tapi dalam keadaan sir, karena itu tidak terdengar oleh Anas. Nah, makanya Anas mengatakan bahwa shallaitu khalfan Nabi. Saya salat di belakang Nabi, saya salat di belakang Abu Bakar, saya salat di belakang Umar bin Khattab, saya salat di belakang Utsman bin Affan. Tidak ada seorang pun mereka itu yang membaca bismillah. Kanu yaftatihuna al-qira'ah. Mereka itu memulai atau membuka bacaan mereka dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya apa? Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah, bismillahnya adalah sir. Karena itu Anas mengatakan tidak saya dengar mereka itu membaca basmalah. Dalil yang kedua adalah hadis Ibnu Mughaffal. Jadi Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu ketika mendengarkan anaknya salat,
Anak sahabat solat terdengar oleh ayahnya. Terdengar oleh dia anaknya itu menjaharkan ketika solat Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar oleh bapaknya sahabat. Bapaknya sahabat Nabi Abdullah bin Mughaffal. Kemudian fa'ankara alaih, diingkari perbuatan, artinya diprotes oleh ayahnya. Wa qala, apa kata Abdullah bin Mughaffal? Abdullah berkata, "Shallaitu khalfan Nabi." Saya salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar, dan di belakang Abu Bakar. Wa Umar, dan di belakang Umar. Wa Utsman, dan di belakang Utsman. Falam asma' ahadan minhum, dan saya tidak mendengarkan seorang pun dari mereka itu, mulai Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis ini ada di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dan ada dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi sudah dua dari Anas, satu dari Abdullah bin Mughaffal yang meluruskan salat anaknya ketika anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dengan jahar. Beliau mengatakan, saya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, tidak saya dengarkan seorang pun dari mereka menjaharkan basmalah. Nah, dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah dalil dari Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yajhar, tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sanad hadis ini dhaif, tidak kuat. Yang keempat adalah hadis Abdullah bin Umar. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Saya salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman bin Affan. Lam yaqnutu wa lam yajhar. Mereka tidak kunut dan tidak menjaharkan. Nah, kalau kita baca kritikan para ulama terhadap hadis ini juga bermasalah pada sanadnya. Ada yang tafarrud, yang sendiri, kemudian dianggap juga dhaif. Nah, dalil yang kelima, jahar bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau seandainya betul dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan bertikai riwayatnya. Kalau saya melihat dalil ini yang kuat. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul membaca rutin bismillah setiap beliau salat, Allahu akbar setelah baca iftitah, beliau ketika menjaharkan bacaan, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitulah beliau membaca, makhtalafat riwayat. Tentu tidak akan berbeda riwayat yang sampai. Kenapa? Karena Nabi salat tidak sekali, tapi berulang kali sampai akhir hayat beliau. Dan Nabi SAW salat di belakang sahabat yang ribuan jumlah. Karena memang itu amalan Nabi, menjaharkan basmalah. Tentu sudah ada riwayat yang mutawatir. Ternyata tidak ada riwayat yang mutawatir seperti itu. Padahal amalan ini amalan yang terjadi di tengah orang banyak. Nah, dengan pertimbangan itu, maka jauh kemungkinan Nabi menjaharkan basmalah. Setidaknya tidak terus, kalau toh pernah beliau menjaharkan, secara umum beliau tidak merutinkan atau tidak terus menerus atau tidak sering menjaharkannya. Kenapa? So, kalau sering beliau jaharkan basmalah, tentu banyak hadis yang sampai kepada kita yang menjaharkan itu
Kenapa? Karena Nabi mengimami jamaah sahabat terus. Semenjak Masjid Nabawi dibangun, Nabi imam. La yataqaddam ahad, tidak seorang pun yang berani untuk maju mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan tauliyah niyabah mewakili Nabi untuk mengimami kaum muslimin ketika beliau sakit, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar pada dia, Abu Bakar kan orang yang pantang kali berpaling dalam salat. Tapi karena terdengar banyak yang mengatakan subhanallah, subhanallah, dia jadi imam. Rupanya Nabi keluar dari pintu ingin ikut berjamaah, mau suruh itu Abu Bakar. Ini Nabi berisyarat, maka tetap di tempat. Nah, tidak ada orang yang berani mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti berulang kali beliau melakukan salat. Kalau betul beliau jaharkan basmalah, tentu ada riwayat yang banyak yang sampai kepada kita tentang bagaimana qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak ada riwayat yang seperti itu, bagaimana kita mengatakan bahwa Nabi ketika membaca Al-Fatihah membaca menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, itu baru kaul pertama. Pendapat pertama, alun tuntas dan pendapat yang kedua bahwa awak semua lima balik hari lain. Berarti tak usah jahat. Tunggu dulu, sabar supaya kita bisa mendengarkan lebih dahulu bahwa masing-masing pendapat itu ada alasannya. Jadi jangan dikatakan nanti, oh Imam Syafi'i berarti tidak ada alasan, tunggu dulu. Jangan ada kesimpulan. Nanti kita jelaskan pula pendapat Imam Syafi'i, kemudian kita jelaskan pula pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah nanti yang mengatakan boleh dipilih dan mana yang akan kita pakai di dalam kajian kita tersebut, di dalam penelusuran kita, mana yang lebih rajin, yang lebih kuat untuk kita amalkan nanti. Selesaikan kita. Demikian kita cukupkan dahulu karena saya mau kembali ke ini. Wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.